billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi kok di kesempatan kemarin kita belum nggak sempet ya. Ini nungguin ente ya, ente nungguin aneh. Tunggu jadinya aneh. Udah aneh coba ya ente aneh sih kemarin tuh udah apa namanya, dari kan cuman ngawas cuman 2 hari tuh ya kan, sampai Kamis tuh. Iya, bablas terus akhirnya. Pokoknya gue kalau izin pasti gue ngomong. Oke, siap. Kemarin ada beberapa aktivitas sih. Oke, kita mulai kok ya. Kemarin kita udah belajar di sampai bab 6 ya, tafkhim sama tarkik ya, tapi tipis tebal ya. Iya. Sekarang kita lanjutkan di bab 7. Bab 7 yaitu lam sukun yang terdapat pada kata kerja. Nah, ini kata kerja kalau dalam bahasa Arab fi'il kalau namanya kok. Kalau kita belajar bahasa Arab tuh ada istilah fi'il, isim. Isim itu kata benda ya. Bisa makhluk hidup, bisa benda mati. Tetap disebut isim gitu. Biasanya ditandanya kalau isim itu kalau nggak alif lam, kalau nggak tanwin. Kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, sekarang kita masuk ke lam sukun yang terdapat pada kata kerja ya. Jadi ada 2 hukum bacaan lam sukun yang terdapat pada kata fi'il atau kata kerja ya, fi'il itu. Dalam bahasa Arab fi'il namanya. Kalau kita bilang kata kerja, kalau itu apa ya? Kalau predikat kali ya gitu ya. Di Indonesia ya. Iya kali. Iya, susunan kan ada subjek, predikat, objek tuh. Iya. Ntar kok bunyi nih. Lihat dulu. Oke. Ini itu di silent. Udah. Ada 2 hukum bacaan lam sukun yang terdapat pada kata kerja, yaitu yang pertama diizharkan atau harus baca izhar jelas dan terang bila sesudah lam sukun tidak terdapat huruf ro. Sesudahnya persis atau dalam Sesudah lam sukun tidak terdapat huruf ro, huruf selain ro. Ya. Kan banyak tuh huruf ya kan. Nah, selain ro dan lam. Nah, jadi izhar itu, jadi bacanya jelas qul. Kalau dia masuk ke, kalau dia habis habis lam sukun terdapat huruf ro, maka dia jadi idgham dia. Maka lamnya bisa jadi ya, kayak kan tulisannya kul rabbi ya. Maka di idgham kan jadi qur rabbi. Ya. Nah, ya kemarin kita belajar tuh idgham ya. Ya. Atau bisa juga jadi idgham mithlain, mutamathilin. Huruf lam ketemu lam, ya udah masuk lam ya kan. Diidghamkan akhirnya, ditasydidkan. Jadi satu lamnya. Ya. Kalau dia selain huruf ro dan lam, maka diizharkan, baca lamnya harus jelas. Qul. Contohnya qul huwallahu. Terus faman ya'mal. Malnya nih. Nah, malnya kan udah nggak ada huruf tuh. Lam sukun tuh dia. Nah, dia udah jelas tuh. Falya'bud. Nah, lam sukun ketemu huruf ya. Nah, ini juga nih izhar jelas, harus jelas. Fa'alhamaha. Nah, alif lam sukun ketemu ha. Terus ada lagi qulna, lam sukun ketemu nun. Terus yang terakhir, contoh yang terakhir, lam yaj'al.
ya ja'alnya nih yang kita fokus ke huruf lam sukunnya ya. Al. Yaj'al, lam yaj'al, lam sukunnya tuh. Ya. Terus yang kedua harus diidghamkan. Nah, sekarang lam sukunnya. Lam sukun harus diidghamkan dan ditasdidkan bila lam sukun ketemu lam lagi itu sesudahnya terdapat ro atau lam nih. Yang tadi Anda bilang tuh. Ya. Yang sebelum Anda ngebahas poin 1. Ya. Kalau ada lam sukun ketemu ro atau lam maka bakal bacanya diidghamkan atau ditasdidkan. Jadi lamnya itu udah langsung masuk ke lam atau ro itu. Nah, ini contohnya nih. Ini tulisannya kan kul rabbi. Iya. Nah, ini lamnya nggak dibaca lagi kok, langsung baca kur rabbi. Nah, dibacanya tuh, dibaca kur rabbi. Padahal tulisannya ul rabbi. Terus ada juga kullahu. Langsung nih nempel nih jadi tasdid dia. Kullahu. Jadi M lo telepon. Untuk angkat aja. Ah, udah gitu. Biarin aja. Terus lanjut disamakan dengan ini disamakan dengan ini yang diidghamkan adalah lam sukun dalam kata hal atau bal. Nah, sama nih disamakan dengan ini. Bal rabbukum. Maka bacanya bar rabbukum. Nah, sama nih contoh yang lain ya. Halana. Dia langsung tasdid dia kalau ada lam sukun ketemu ro atau lam itu maka ditasdidkan. Kecuali hanya di satu tempat saja. Nah, itu dari mana? Nah, kenapa begitu? Nah, ini nanti belajar bahasa Arab nih. Dia nggak boleh baca bal rona karena dia di sini nanti kalau apa namanya? Kalau di Quran itu dia ada wakof nih kok. Yang Jadi iya. bal. Kalla bal. Nah, dia di sini ada wakof. Wakofnya apa? Berhenti sejenak. Makanya dia nggak boleh diidghamkan karena dia di wakof. Wakofnya itu di mana tuh? Nih di setelah bal Tanda kalau di wakof. Quran itu ada tanda berhenti. Bal. Nah, kalla bal. Gitu. Nanti kita masuk situ lah ya. Iya. Kalau ada Rona. tanda wakof, kalau ada tanda wakof ini ya. Iya. Tetap dibaca izhar ya. Iya, kalau dia ada tanda wakof maka dia tetap dibaca izhar karena dia berhenti walaupun sejenak. Ya. Kalla bal rona gitu. Kalau di Quran ya biasa dikasih tanda tanda bantu wakof dia. Karena kalau nggak dikasih tanda wakof mungkin sebagian bisa jadi idgham kan. Kalla barrona gitu. Nah, dibaca kalla bal rona. Tidak boleh diidghamkan tapi harus izhar dan sakat. Apa deh? Sakat artinya diam sejenak. Biar putus dan pisah suaranya yang tadi Anda bilang ya. Ya. Dengan tanpa berganti nafas. Jadi dia berhenti nggak narik nafas gitu. Kalla bal rana gitu. Nggak kalla bal rana nggak gitu. Nah, itu Dia berhenti tapi nggak narik nafas gitu. Karena berhenti sejenak. Biar putus dan pisah suaranya dengan tanpa berganti nafas ya gitu maksudnya. Ya kalau di tulisan ini tuh. Nah, gampang ya kok ini ya. Nama cuma 2 ya hurufnya ya. Pengecualiannya cuma selain huruf lam dan ro jadi izhar. Kalau ro dan lam maka diidghamkan atau ditasdidkan. Kecuali kalimat ini nih. Kalla bal rana. yang kalau ada wakof. Kalau ada wakof maka dia berhenti. Maka dia tidak
diidghamkan, tetap diizharkan. Oke. Iya. Lanjut ke qalqalah nih gampang nih. Lanjut deh. Ya. Itu mah gampang ya. Lanjut ya. Satu bab lagi nih. Kita masuk ke bab 7. Qalqalah. Qalqalah. Nah, yang biasa kita mantul-mantul nih hurufnya nih. Ya. Qalqalah artinya goncangan atau pantulan suara dengan tiba-tiba sehingga terdengar suara membalik atau terdengar getaran suara. Ya. Nah, hurufnya itu qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Ya, terkumpul dalam kalimat, kalau ini buat ingat-ingat aja ya. Qad bujadin. Ya. Atau bebas ya, ada yang bilang baju di toko. Baju di toko biar gampang, baju di toko kalau orang Indonesia kan gitu ya. Iya. Qalqalah ada dua macam. Yang pertama adalah sugro atau kecil. Pantulannya kecil. Terus yang kedua adalah kubro, besar. Pantulannya kencang banget ya. Biasanya sugro ini ada di tengah kalimat. Kalau kubro ada di akhir kalimat. Ini Taruh catat dulu Bang Pai. iya. Dan sugro ini biasanya dia berbaris sukun. Kalau kubro jatuh karena wakof. Karena dia di akhir kalimat kan. Dia akhirnya tersukunkan. Jadinya. Jadi mati di hurufnya. Padahal dia berbaris karena dia diwakofkan, mau nggak mau dimatiin kan hurufnya. Yuk kita bahas nih. Kun. Oke, kalau yang kubro Kubro dia besar dia, biasanya ada di akhir kalimat. Cirinya dia hurufnya berbaris tapi disukunkan karena diwakof. Sebab disukunkannya karena diwakof. Jadinya besar, jadi tebal dia. Yuk kita bahas satu persatu nih. Itu sepilan aneh ya. Terus kita bahas satu persatu. Qalqalah sugro. Qalqalah sugro artinya memantul atau pantulan. Qalqalah artinya memantul atau pantulan. Sugro artinya kecil, lebih kecil ya. Pantulannya kecil doang. Hukum bacaan disebut qalqalah sugro, yakni apabila salah satu huruf qalqalah itu berharokat sukun atau mati. Dan matinya itu dari asal kata-kata dalam bahasa Arab ya. Dia memang matinya itu emang basic gitu, emang dasarnya emang itu huruf itu emang mati pada saat membunyikan sebuah kalimat, bukan mati karena penyebab lain ya. Cara membacakannya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Wa aqbala, wa aqbala. Dia ada pantulannya kok. ya. Wa Cobain ya. Iya. Wa aqbala. Iya, wa aqbala. Wa khalaq, ini huruf qaf ya. Kita coba huruf Iya. qaf. Wa khalaqnahum. 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 Iya. Terus taqrabuna. Taqrabuna. Terus syatrahu. Nah, ini tok nih, tebak udah mah tebal hurufnya. Terus di qalqalah. Nah, biasanya agak berat nih kalau syauto gitu. Mantul ya. Syatrahu. Syatrahu. Terus di bawahnya lagi huruf tok lagi. Fawasatna. Fawasatna. Sautna. Fawasatna. Iya.
Yatma'u. Yatma'u. Terus huruf ba. Kasabtum. Kasabtum. Sibghat. Ini harusnya sibghat Allah nih. Kurang titiknya hilang nih. Sibghat Allah. Ya, bebas sih nggak apa-apa. Kita cuman itu doang ya. Apa namanya? Baca doang ya, kita nggak memaknainya ya. Sib, sib. Ya udah sad, ketemu ba sukun. Sib, Sib. Nah, Sib'atallahi. 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 Ini agak berat nih, tebel mantul terus masuk ke halak bawah nih, tenggorokan bawah nih. Sib'a. Sib'a. Sib'atallahi. Atallah. Hati-hati jangan ke hidung kok. Lo ke hidung ntar bingung. habis dari tenggorokan ke hidung kan jauh tuh. Ya kan? Itunya kan A-nya kalau ente di hidung nanti ente keberatan pada saat mau tafkhim lafaz Allah. Tallah, dia kan tebel tuh. Berat itu. Kalau ainnya ke hidung, tapi ainnya tetap di tenggorokan. Karena kan ain kan huruf tenggorokan. Atallah gitu. Iya. Sib'atallah. Lagi ngajar tempat Dori. Oh, gua minta anterin ke ini ya, ke Cawang. Kapan? Ini gua lagi di jalan tempat Dori. Bentar. Tempat siapa sih? Tahu minta anterin ke Cawang tempat Dori. Gue di jalan. Dia mau kemari. Gue lagi di Cawang. Dia kemari. Terus lanjut kok. Sorry. Ada gangguan teknis. Qiblatihim. Nah sebenarnya ini dia jadi domah kok, karena dia potongan dari Quran nih. Qiblatihimul lati misalkan gitu. Asal katanya kan qiblatihim kan. Karena dia ada di wasol kata selanjutnya lagi, jadi ini dia copy paste masih nempel nih domahnya. Kopas dari Quran ini. Apa penerbitnya. Terus huruf jim. Wajhaka. Insyaallah gampang nih kalau J ya. Iya, nggak terlalu berat kalau J. Kharajta. Tajri. Terus huruf dal. Qad nara. Yada'u. Bisidqihim. Terus kita masuk ke bab 2. Part 2 dari qalqalah. Yang tadi kecil, yang tipis ya. Nah, yang kecil, qalqalah kecil. Pantulannya tidak terlalu besar. Sekarang kita masuk ke pantulan yang agak besar. Yaitu qalqalah, sama artinya memantul atau pantulan. Kubro artinya besar, jadi lebih besar ya. Hukum bacaan disebut qalqalah kubro, yakni apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun mati karena wakof. Nah, jadi dia tersukunkan karena diberhentikan gitu maksudnya.
matinya karena wakaf. Iya, matinya karena wakaf. Cara membacanya lebih jelas dan lebih berkumandang. Jadi kayak ada apa ya? Kayak ada reverbnya ya, kayak ada echonya gitulah. Contohnya, yuk kita baca. Bil baitil atiq. Bil baitil atiqo. Nah, gitu. Terus fajji amiq. Fajji amiqo. Iya. Paling enak tuh emang sih kalau ngomong, kalau atau kof itu masya Allah punya. Apalagi kalau itu ya, kalau para qori ya. Zafiru wa syahiq. Zafiru wa syahiqo. Iya. Qaumi Lut. Qaumi Lut. Syai'im muhit. Syai'im muhito. Terus lanjut. Faya usu. Apa sih tuh? Faya usu kunut. Faya usung kunuto. Terus taqwal qulub. Taqwal qulub. Sari'ul hisab. Sari'ul hisab. Ishaq wa Ya'qub. Ishaq Ya'qub. Ya'qub. Nih kalau yang aneh pahami nih, dua nama nabi nih harusnya pakai wa. Makanya aneh tadi baca Ishaq wa Ya'qub. Ishaq dan Ya'qub maksudnya Nabi Ishaq, nama Nabi Ya'qub. Di sini nggak ada wa-nya. Nggak apa-apa ya. Oke, kan kita belajar. Iya, kita Doa belajar. baca. Aneh suka keganggu sama maknanya kok. Terus zaujim bahij. Zaujim bahij. Nah, ente masih inget kan nih? Kenapa aneh baca zaujim bahij sementara tulisannya zaujin bahij? Aneh bacanya jadi zaujim. Iklab. Mantap. Kasrotain Ketemu? ba. Masya Allah, jago ke dia sekarang. Udah, insya Allah sih kalau nun mati sama mim mati udah bisa. Udah itu ya, udah apa? Paham ya, udah paham ya. Insya Allah udah paham. Nah. Ketolongnya yaitu ada yanmunya sama ada yang Ada mimnya ya. ketolongan halki. Iya halki, iya. Ketolongnya itu, selebihnya udah ikhfa aja. Udah aja ya, benar. Ya kan, paling cuma Iya benar. ikhfa. Sama ini juga konsepnya begitu. Pokoknya kalau izhar, iqlab sama idgham hafal, udah sisanya buang izhar, sisanya buang ikhfa. Kalau mim mati kan kebalik, ya kan? Iya. Kalau mim mati, kalau mim sama ba sisanya buang izhar gitu. Iya. Udah gitu doang konsepnya. Alhamdulillah. Terus lanjut. Kata selanjutnya, dzatil buruj. Zatil buruj. Min furuj. Ning furuj. Ma yurid. Ma yurid. Wa adun wa thamud. Wa adu wa syam wa samud. Hati-hati, jangan jadi shin nanti, jadi tha itu. Itu tiga titik. Iya, kaum Ad dan kaum Samud. Wa adun wa thamud. Wa adu wa samud.
waruka'is sujud. Iya, waruki. Ya, harusnya waruka'is sujud itu waruki'is sujud. Nah, itunya barisnya kurang tepat ya, nggak apa-apa. Kita baca sesuai aja ya. Waruk'i'is sujud. Waruki'is sujud. Nah, ya. Kalau di Quran waruk'i'is sujud. Nah. Biasanya kalau kopas begitu kok. Udah ya, cukup ya. Nah, udah selesai kita. Nah, kita udah sampai ke qalqalah ya. Banyak-banyak aku malah lupa. Iya bener deh, kita 2 bab aja nih ya, 2 bab. Kita tadi bab yang pertama kita review sedikit ya, kita ulang sedikit. Bab yang pertama yaitu tentang hukum alif lam sukun ya. Alif lam sukun yang berada pada kata kerja atau fiil ya. Dia hukumnya ada 2, ada izhar jelas dibaca apabila terdapat setelah lam sukun itu tidak terdapat huruf ro dan lam ya. Dan hukum yang kedua adalah idgham. Idgham itu apabila habis lam sukunnya itu berbaris ada huruf lam dan ro, maka lam sukunnya langsung masuk ke huruf tersebut baik lam maupun ro. Jadi idghamkan atau ditasydidkan. Terus hukum bab pada bab ke-7 ke-8 kita ada qalqalah ya. Qalqalah ini caranya itu membaca dengan goncang atau pantulan ya. Apa aja hurufnya? Hurufnya qad bujadin, atau kalau mau ente mau cepet baju di toko. Nah. Ya. Bajim dan Iya, baju di toko. Hurufnya ada 5. Qad bujadin. Qaf to ba jim dal ya. Ya. Nah, dia terbagi menjadi 2. Yaitu sugro dan kubro. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang sugro adalah dia jelas berbaris sukun, dia ada di tengah kalimat. Ya. Cara bacanya tidak terlalu tebal, tidak terlalu memantul, pantulannya kecil atau kita sebut sugro ini artinya kecil ya. Terus kubro artinya, sementara kubro artinya besar. Dia ada di akhir kalimat. Dia tersukunkan karena diwakofkan gitu. Jadi dia memantulnya dengan jelas atau berkumandang. Oke, habis ini ada pertanyaan kok? Ada yang mau ditanyain? Insya Allah sih belum sih. Kalau gue menemukan sesuatu yang gue bingung kan pasti. Iya, oke. Ntar ente japri aja ya, kayak seperti biasa ya. Gak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Santai kok. Iya. Tapi memang paling enak itu belajar itu sesuai kasuistik ya kan. Oh, nemuin kasus nih. Nah, baru enak tuh belajar gitu. Lebih relevan ya, lebih relate. Iya, lebih relate. Iya. Jadinya tahu kan dicatat ini. Oh iya benar gitu. Oke kok, gitu ya. Ya, baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ane tutup Thank ya. you, Bang Pai. Oke, sama-sama.